Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta hidayahnya kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka pada kesempatan kali ini walaupun melalui perantar digital, artinya tidak bertemu secara langsung karena situasi yang tidak atau belum memungkinkan. Kemudian kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan, nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat sempat, dan banyak lagi nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Tidak lupa sholawat serta salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Pada kesempatan kali ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita akan belajar bersama, kita akan mencari ilmu bersama terkait dengan Pancasila. Jadi, apa itu Pancasila dan bagaimana isi dari Pancasila tersebut jika dilihat dari sudut pandang Islam? Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi negara Indonesia ini saya ibaratkan sebagai sebuah rumah. Dalam rumah tersebut ada sebuah fondasi yang menopang beban bangunan di atasnya. Dan fondasi tersebut adalah Pancasila. Jadi bagaimanapun Pancasila tidak dapat dirubah oleh siapapun. Karena jika dirubah, hadirin kalian, misalkan kita akan merubah sebuah fondasi rumah misalnya, kita rubah desainnya, kita rubah konstruksinya, otomatis bangunan di atasnya juga ikut berubah. Artinya akan merusak bentuk negara yang sudah dibangun dan sudah didesain sedemikian rupa oleh arsitek negara pada saat itu, yang sudah mengkonsep negara dengan sangat apik, dengan sangat matang, tiba-tiba dirubah. Itu menurut saya, bukan menurut saya, itu adalah hal yang sangat tidak mungkin untuk merubah dasar negara. Karena dengan merubah dasar negara, maka akan merubah negara tersebut, akan membuat negara baru nantinya. Jadi fondasi rumah tersebut tidak dapat dirubah bagaimanapun, karena bisa saja akan merusak bangunan sebelumnya. Begitu. Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta ya. Kita sudah tahu, sudah sangat familiar dengan pengertian ini. Diambil dari bahasa Sanskerta. Panca artinya 5. Sudah teman-teman sudah di luar kepala ya. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau prinsip. Jadi jika digabungkan, Pancasila berarti 5 prinsip atau 5 asas. Dimana kelima asas tersebut bunyinya adalah, ya teman-teman sudah hafal ya. Sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ketiga persatuan Indonesia, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu hal ini sudah kelima sila tersebut sudah kita hafalkan mungkin sejak TK atau sejak SD, dan saya yakin sudah di luar
ingatan kita ya, 5 sila tersebut sudah tidak perlu kita menghafal karena sudah di luar kepala, saya yakin. Lalu bagaimana proses pembentukan atau penyusunan Pancasila tersebut? Nah, jadi pada tahun 1945, tepatnya tanggal 1 Maret 1945, itu dibentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang pada saat itu diketuai oleh Radziman Widyodiningrat. Jadi pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuk sebuah badan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang pada saat itu ketuanya Bapak Radziman Widyodiningrat. Dalam pidatonya berisi apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini. Radziman Widyodiningrat dalam pidatonya bertanya tersebut kepada para anggota-anggota yang hadir pada saat itu. Apa dasar negaranya? Karena pada saat itu akan baru akan membangun rumah. Jadi bagaimana bentuk fondasinya? Bagaimana desain negaranya? Pada saat itu ditanyakan oleh Radziman Widyodiningrat. Kemudian dibentuklah atau disusunlah rancangan-rancangan, rumusan-rumusan awal Pancasila. Terdapat berbagai usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam BPUPKI. Ada usulan dari Muhammad Yamin, ada dari Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno. Yang pertama dari Muhammad Yamin, saya bacakan isinya. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar, antara lain yang pertama baik peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Jika disandingkan dengan Pancasila yang sekarang, kita lihat isinya lumayan sama ya, kurang lebih sama. Akan tetapi perbedaannya adalah ketuhanan, peri ketuhanan. Jika Pancasila yang resmi dipakai sebagai dasar negara itu ditaruh di poin pertama, sedangkan oleh Muhammad Yamin ditaruh di poin ketiga. Kemudian ada usulan dari Insinyur Soekarno. Itu dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Saat ini tanggal 1 Juni mulai dari tahun 2016 atau tahun 2017, saya agak lupa, nanti bisa dicari, tentang keputusan presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang mana menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila dan juga menjadi hari libur nasional. Dimulai tahun 2017 kalau tidak salah. Nanti silakan dicari tahun berapa Kepres tersebut mulai berlaku. Isi daripada rumusan Pancasila yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno antara lain, yang pertama kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, yang kedua adalah kemanusiaan atau internasionalisme, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, ini lebih sangat
perbedaan yang sangat mencolok ya antara rumusan dari Soekarno dan juga apa yang tertera pada Pancasila yang berlaku pada saat ini. Karena ya terlihat sekali ketuhanan ditaruh di poin kelima. Nama Pancasila adalah pemberian daripada Insinyur Soekarno yang ia kemukakan pada saat itu juga. Beliau menamai rumusannya adalah Pancasila yang isinya 5 asas yang beliau kemukakan tadi. Kemudian untuk menindaklanjuti bagaimana rumusan daripada Insinyur Soekarno tadi, dibentuk sebuah panitia kecil untuk ya istilahnya menyempurnakan apa yang sudah digagas oleh Insinyur Soekarno tadi. Kelompok tersebut dikenal dengan nama Panitia 9 dan ya anggotanya berjumlah 9 orang. Kemudian Panitia 9 tersebut mengolah rumusan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno tadi dan jadilah Pancasila yang sebagaimana kita tahu pada yang berlaku dan yang dijadikan sebagai dasar negara pada saat ini. Kemudian kita akan membahas mengenai bagaimana pandangan Islam terhadap masing-masing sila atau masing-masing poin daripada Pancasila. Nanti kita akan bahas satu persatu apakah memang sesuai dengan ajaran Islam atau sesuai dengan kaidah Islam apa atau tidak. Nanti kita akan pelajari. Sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tentunya sudah tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Dalam agama Islam Tuhan ya hanya Allah, tidak ada yang lain. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada yang lain. Sedangkan pada Pancasila juga dikemukakan demikian, ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini sangat relevan. Kalau istilahnya sekarang valid no debat, sangat-sangat valid. Sila pertama ini kaitannya dengan ketauhidan dan juga hablum minallah atau hubungan manusia dengan Allah. Ada dalil yang memuat tentang keesaan Allah yang sesuai dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah termuat dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang artinya dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sangat jelas ya di sini dikemukakan secara langsung Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Artinya segala sesuatu hanya bergantung pada Allah, tidak pada yang lain. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, ini hubungannya dengan hablum minanas
atau hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 117 nanti bisa dibuka di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117. Allah menjelaskan secara rinci hakikat berbuat kebaikan. Yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada kitab, pada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi pada ayat ini sudah sangat jelas kita sebagai manusia diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Kita diperintahkan untuk melakukan kebaikan, senantiasa beramal, dan juga memanusiakan manusia. Kemudian pada ayat lain juga disebutkan pada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Kemudian sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ini kaitannya dengan ukhuwah. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 103 dan 105. Berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. Di sini Allah memerintahkan seluruh manusia untuk menghindari adanya perselisihan atau bermusuh-musuhan. Kemudian dijelaskan pula, janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai
Artinya kita harus selalu menjaga persatuan. Apalagi telah turun ayat yang memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga ukhuwah. Jika tidak atau kita mengabaikan ayat tersebut, kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan siksa yang berat. Tentunya hal ini sangat mengerikan ya. Mengerikan sekali bagaimana siksa Allah karena kita tidak mematuhi perintahnya. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kaitannya dengan perbedaan pendapat dan musyawarah. Dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 159. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian Allah dijelaskan pula dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38. Bagi orang-orang yang menerima atau mematuhi seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Pada kedua ayat ini dijelaskan bagaimana pentingnya sebuah musyawarah. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah untuk memutuskan suatu perkara atau suatu urusan. Dan ini juga berlaku di Indonesia, bagaimana musyawarah menjadi salah satu metode yang paling banyak digunakan dalam pengambilan keputusan. Misalnya dalam sebuah rapat atau misal dalam sebuah forum untuk menentukan sebuah keputusan bersama, pasti dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai sebuah keputusan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Kemudian sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini sudah jelas kaitannya dengan keadilan. Dijelaskan dalam surat Al-Humazah ayat 1-4. Celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam neraka. Artinya adalah celaka bagi setiap orang yang menumpuk hartanya. Dia menghitungnya setiap hari tanpa mengamalkannya kepada orang yang membutuhkan. Ini tidak sesuai dengan makna daripada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dimaksud di sini spesifiknya adalah pemerataan rezeki. Artinya tidak yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Diharapkan ada kesetaraan di sini atau tidak terjadi kesenjangan sosial. Kemudian zakat, infak, dan juga sedekah.
Jika seorang kaya yang selalu menumpuk hartanya tidak mengamalkannya ke jalan Allah dan tidak membagi rizkinya kepada orang-orang yang membutuhkan, niscaya dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Kesimpulannya adalah dari pemaparan tentang pandangan Islam atau bagaimana kelima sila dalam Pancasila ini dilihat dari sudut pandang Islam. Kelima-limanya sangat relevan dan tidak ada yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Semuanya sangat relevan dan juga sangat relate dengan kehidupan sekarang ini. Untuk itu marilah kita jaga dasar negara kita, karena pada saat ini banyak sekali gerakan-gerakan yang berusaha untuk merubah, kalaupun tidak merubah, untuk merusak dasar negara. Kita lihat banyak sekali aksi terorisme, ya. Untuk itu mari kita jaga persatuan, kita jaga dasar negara agar senantiasa tetap kokoh, agar tetap terjaga dan tercipta kehidupan bernegara yang aman, tentram, dan tentu sejahtera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit apa yang saya paparkan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian beberapa hal tadi banyak sekali kesalahan atau banyak sekali hal-hal yang mungkin tidak berkenan, atau beberapa pendapat saya yang mungkin tidak sesuai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.